Coba Kang Dani. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Alma. Untuk advokasi saya sendiri, yaitu saya namakan Greenness ID, yaitu memberikan kesadaran terhadap pentingnya kehijauan kepada anak-anak lingkungan sekitar, di lingkungan sekitar, dan juga untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi lebih aware, lebih sadar terhadap pentingnya kebersihan seperti menjaga membersihkan sampah di beberapa tempat atau di lingkungan sekitar yang ada, dan terus juga saya juga ada program menanam 1.000 pohon. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Akang. Satu orang lagi ya, aku mau tunjuk. Sekarang kita pindah ke cewek deh. Aku mau tes siapa ya? Bentar. Aku mau teh Octavia deh, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya terdengar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Octavia Stianita. Saya kategori putri dewasa dan saya mewakili Kota Cimahi. Untuk advokasi saya sendiri ini saya namakan Dia Gemilau atau generasi milenial siap pemilu. Karena sekarang kita udah tahu ya, bentar lagi kita akan menyambut pemilu di tahun depan di Jawa Barat. Mikrofon enggak. Untuk itu saya membuat advokasi ini di mana pemuda milenial, target saya ini adalah generasi milenial, agar mereka bisa memilih nantinya calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria, bukan lagi jadi pemimpin yang tradisional atau transaksional. Maksudnya transaksional di sini adalah mereka memilih salah satu calon itu karena adanya bayaran ataupun tradisional menurut dari orang tuanya. Jadi saya ingin mereka memilih karena sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih yang sudah menyampaikan. Nah, sekarang karena udah jam segini, apa sudah masuk waktunya Q&A, Kang Amri? Iya. Baik teman-teman, kita barusan sudah mendengarkan nih pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Teh Alma yang sangat luar biasa juga. Sebelum kita Q&A, bisa kita berikan applause yang sangat meriah nih buat Teh Alma. Boleh di on mic-kan, kita berikan applause yang sangat meriah supaya kedengaran sampai ke Korea gitu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yang dimana di sini kita akan memilih 3 cukup Teh, 3 penanya cukup ya? 3 atau sampai 5 aja kalau nanti masih ada waktu, Kang, boleh? Boleh. 3 sampai 5 nanti akan dipilih Kang Teteh, yang nanti dipilih oleh saya. Seperti biasa, memperkenalkan diri, langsung aja ke pertanyaannya, langsung to the point. Oke, di sini sudah raise hand. Yang mau bertanya silakan raise hand. Oke, Teh Alma sudah siap untuk menjawab? Siap sudah, Kang. Oke, yang pertama di sini ada Kak, siapa ya? Kak Zikra Fasya, boleh? Oke, terima kasih Kang Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zikra Fasya Sumirta. Saya perwakilan dari Kabupaten Pangandaran, kategori dewasa. Izin bertanya, sebelumnya saya pernah membaca dari bukunya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Kita Bersama gitu ya, tentang menuju manusia merdeka judulnya. Dalam sana dikatakan bahwasanya
seperti yang tadi advokasi pendidikannya Teh Alma begitu ya. Bagaimana semua orang itu punya passion gitu ya. Jangan sampai kita men-treat padi dengan jagung dengan satu hal yang sama gitu ya. Dan itu juga disebutkan oleh Albert Einstein juga. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah menurut Teh Alma sendiri, bagaimana sih kondisi pendidikan kita sekarang gitu ya, berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan bagaimana kita sebagai manusia men-treat orang lain, apakah sudah sesuai dengan passionnya masing-masing atau belum, seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Akang. Ini ditampung dulu atau langsung jawab? Boleh. Gimana Teteh? Mau langsung dijawab aja? Boleh. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana pandangan aku tentang kondisi pendidikan pada saat ini, apakah sudah sesuai dengan passion atau tidak? Begitu ya, Kang ya? Betul, Teh. Oke. Ini personalnya aja ya, kalau menurut aku pribadi, aku lebih setuju kalau misalkan kita memang ketika kita ada di jenjang sekolah dasar, itu kita dikasih general dari mulai kayak zaman aku tuh matematika, IPA, IPS itu kan semua dapat. Dan ketika aku masuk ke jenjang SMP, SMA itu juga masih kayak gitu. Cuman bedanya di SMA di kelas 2 itu sudah dijuruskan di IPA, IPS. Kalau sekarang kan sudah banyak peminatan. Sudah banyak perubahan dari kurikulum juga, terutama dari mulai kurikulum 2013. Itu kan udah banyak banget perubahan dari mulai cara interaksi kita dengan cara interaksi pengajar dan peserta didik, bagaimana cara peserta didik treat each other gitu ya, kalau misalkan sedang dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, aku sih lebih setuju kalau misalkan di jenjang sekolah dasar itu dikasih yang umum dulu semuanya, dan kalau misalkan udah mau masuk ke sekolah menengah atas SMA atau SMK itu udah masuk ke kejuruan mereka dan udah masuk ke minatnya mereka lebih minatnya kemana sih, biar nanti ketika mereka lulus dan sudah menjadi alumnus dan alumni dari sekolah tersebut, ketika mereka mau milih kuliah atau kerja itu sudah sudah linear dengan apa yang mereka sukai dan apa yang mau mereka kerjakan nantinya ketika mereka bekerja. Karena aku ngalamin gini, aku dulu di SMA itu dari IPA dulu, terus aku pindah ke IPS karena aku ngerasa enggak enggak serak dengan bidang eksak, terus aku pindah ke IPS, dan dari IPS itu kan aku belajar ekonomi, belajar akuntansi, belajar matematika ekonomi juga semua. Dan pas aku masuk ke kampus itu, ternyata aku masuknya tetap ke bidang IPS. Jadi memang terus buat apa waktu SMA aku malah masuk IPA dulu gitu, dan aku merasa beruntung aku malah pindah ke IPS gitu. Jadi aku sih lebih setuju, kenapa sih kalau di jenjang SMA nggak langsung aja gitu yang disesuaikan dengan apa yang kita mau, karena nanti juga begitu kita kuliah semuanya bakal kerasa, dan itu kuliah itu lebih kalau dikerucut tuh begitu di kuliah dia lebih di atas gitu, misalkan yang bawahnya ekonomi atau ekonomi dan manajemen, di tengahnya itu dia akuntansi kali ya. Nah, begitu di SMA nih misalkan di bawahnya akuntansi dan ekonomi dan manajemen, di tengahnya akuntansi. Nah, nanti begitu kuliah itu ngambilnya akuntansi manajemen lagi atau akuntansi keuangan lagi atau kayak gitu. Menurut aku bagusnya sih ya dari mulai SMA itu udah mulai peminatan sesuai dengan passion kita sendiri sih kalau dari aku. Gitu, Kang. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak jawabannya Teh Alma. Sama-sama. Bagaimana ketika sudah puas dengan jawaban dari Teh Alma? Sudah puas, Kang? Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kita ke penanya selanjutnya ya, Teh. Di sini ada Teh Alisa, boleh, silakan. Baik Kak Amri, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Teh Alma, tadi kan Teh Alma sudah menjelaskan terkait elemen dari advokasi, itu ada 3. Yang pertama adalah persuasif, ketulusan, juga terciptanya hal yang positif, di mana 3 hal ini adalah berkaitan dengan rasa percaya diri kita
yang nantinya kita perlu keluarkan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih caranya kita untuk selalu menumbuhkan rasa percaya diri tersebut? Karena jujur, dari saya sendiri itu terkadang rasa percaya diri itu selalu naik turun. Terima kasih, Kak Alma. Sama-sama, Teh Alisa nih. Oh ya, Akang Teteh di sini walaupun namanya Q&A, tapi aku lebih pengennya sharing aja ya. Jadi aku juga dapat banyak hal juga dari Akang Teteh dan begitupun sebaliknya gitu. Nah, Teh Alisa, aku pengen nanya dulu, Teh Alisa kalau nggak percaya diri itu kenapa sih? Apakah nggak percaya dirinya karena penampilan, atau misalkan dari cara bicara, atau ketika lagi bicara depan orang, atau kayak gimana sih nggak percaya dirinya? Baik, mungkin yang sering saya rasakan itu terkait percaya diri itu mungkin berkaitan dengan rasa khawatir juga penampilannya itu sendiri juga sih, Kak. Adanya takut orang-orang atau audiensi yang kita temui itu merasa tidak puas dengan kehadiran kita. Oh, mungkin lebih ke performanya kali ya, Ya, bukan betul. secara fisik. Betul, Iya Kak. sih. Iya, aku ngerti kok, aku pernah ngalamin ada kayak gugup gitu dan malah jadi blank, dan apa yang sudah kita strukturkan di pikiran kita tentang apa yang mau disampaikan malah jadinya blank dan enggak all out gitu kan ya. Oke, aku pernah ngalamin itu dan kadang aku tuh deg-degan. Ini pengalaman aku sih ya. Aku tuh lebih deg-degan lihat orang, kalau orang tuh begitu aku ngomong di depan mereka tuh tatupnya kayak gini nih. Itu kan mereka lebih serem gitu. Dan aku ngerasa kayak, ini aku salah ngomong nggak ya? Ini aku ngomongnya kecepatan nggak ya? Kayak itu menurut aku perasaan wajar. Cuman lebih apa ya? Lebih lebih dibikin rileks aja dari pertama kali kita mau tampil. Misalkan kita yang pertama kita pahamin dulu materinya, bener-bener dikuasain si materi yang mau kita sampaikannya itu apa aja, dan itu benar-benar harus di luar kepala, karena kalau enggak kayak gitu, misalkan kita nyatet nih poin-poin di tulisan, nanti ketika misalkan kita lupa, kita malah fokus buka-buka kertasnya, kita nyari-nyari kertasnya, atau misalkan kita gugup malah jadi terlalu banyak gesture kayak gini, itu kan bakal mendistract orang ketika kita ngomong. Nah, menurut aku dari diri kitanya relax, biarin aja nanti misalkan orang natapnya kayak gimana, pikirannya mereka itu kayak gimana, itu nggak usah dipikirin. Yang penting ketika kita ada di depan, itu panggung punya kita. Ketika kita lagi ngomong, oke, ini mic punya kita. Kayak gitu sih kalau dari aku. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, nanti si tegangnya itu bakal kelihatan. Dan nanti orang, eta kunaon, nah gitu banget, nah. Nanti kan orang kayak gitu. Nah, ngomongnya gitu, saya tegang gitu, saya teteh kan nanti kayak gitu. Kalau misalkan kitanya terlalu tegang dan nggak rileks, itu bakal kelihatan ketika kita ngomong. Jadi, ya udah cuek aja, santai, percaya diri, percaya kalau apa yang kita omongin itu bermanfaat dan insya Allah bisa jadi ilmu gitu untuk orang yang mendengarnya, karena kan kita nggak tahu ya, siapa tahu jadi misalkan kita ngomong nih di depan 500 audiens, siapa tahu dari 500 audiens itu 250 audiensnya udah lebih paham dari kita, tapi yang 250 laginya ya mereka ternyata baru tahu hal yang bermanfaat itu tuh dari kita. Nah, kita berpikirnya hal positif kayak gitu aja. Jadi, itu bisa sangat membantu untuk merilekskan diri kita sih. Itu sih kalau dari aku, Teh. Terima kasih. Baik, Kak Alma, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Gimana Teh Alisa, sudah cukup? Sudah, Kak, sudah cukup sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke Putra ya. Di sini ada Kang Bayu Pangestu. Terima kasih kepada Kang Amri yang telah memberikan waktunya. Mungkin Teh, saya cuma mau minta saran ya Teh. Kan bagaimana Teh, kan kita semua punya advokasi masing-masing. Tapi kadang-kadang orang tuh bilang gini, situ mah yang ngobrolnya gini bagus, nah advokasinya tentang akhlak gitu. Tapi sebenarnya teh kayak si akhlaknya tuh gak mencermin dari dirinya gitu. Kayak jadi antara advokasi sama dirinya itu bertolak belakang gitu. Tapi kita cuman pengen terbaik buat semua teman-teman yang kita mau di apa namanya sih, mau majuin sekolahnya gitu kayak gitu.
Oke, terima kasih Kang Bayu. Aku ngerti mungkin maksudnya kalau misalkan advokasinya tentang akhlak, tapi kita tuh merasa akhlak kita belum bagus gitu kan. Iya, ya, aku ngerti. Mungkin ngerasa kayak advokasinya sama kitanya yang menjalankannya dan merencanakannya kayak kontradiktif gitu kan ya. Aku punya prinsip gini Kang, hirup mah hade gorengnya diomongkeun gitu. Maksudnya bagus dan jelek juga pasti tetap diomongin sama orang. Kita mau ngelakuin hal sebagus apapun bakal tetap ada yang iri. Kita ngelakuin apalagi kalau kita ngelakuin hal yang jelek gitu pasti bakal diomongin sama orang lain. Jadi ya udah selagi kita ngelakuinnya hal positif. Kalau misalkan kita ngasih hal positif ke orang tapi kita belum jadi hal positif tersebut juga, ya udah lama-lama juga kita bakal kemotivasi untuk jadi hal positif itu sendiri. Jadi ya udah biarin orang lain mau ngomong apa. Sok kalau misalkan orang lain yang ngomong belum tentu lo punya advokasi. Orang lain yang ngomong belum tentu lo bisa ada di posisi sekarang di platform ini yang bisa ngasih advokasi ke orang dengan bebas, dengan luas. Ini aku duta pendidikan dan orang tuh bakal trust gitu ke kita, oh ya dia duta pendidikan, kita bakal didengar nih sama orang dan insya Allah yang kita jalani, kita kasih ke orang juga itu bakal bermanfaat dan bakal keinget buat si orang-orangnya gitu. Nah, Terima turun teh. kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Teh Alma, Kang Bayu juga. Dikarenakan waktunya masih ada, kita pilih lagi ya Teh. Kita ke Putri sekarang. Kita ke Teh Suci Prinsesa Nagari. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Suci Princesa Nagari, and excuse me, I want to ask a permission to ask Miss Alma. Yes, Alma. please. Okay, so it is about the same as kind of the question is the same as Miss Alia before, that it's about the valuable things about ourselves. So valuable things is need the confidence. Then Yes, so so my question is, how can we make ourselves believe that we are valuable for people around us, while they kind of like tell us that we are make us down like that? They make us down, and then we thought that ourselves are not valuable enough for our friends, for people around us. So what do you think about it? Thank you very much. Okay, well, good question. Thank you for the question, Miss Suci. Okay, so you asked me how to being a confident, isn't it? Okay, jadi kalau misalkan kita tanya, gimana sih cara kita biar percaya diri, cara kita biar diakui sama orang lain, dan kita biar dirasa cukup untuk orang lain kayak gimana? Believe in yourself first before you show it to your friends, to the others. That's from me. Karena kalau misalkan kita nggak percaya diri, kitanya sendiri murung aja kayak tegang yang tadi as I mentioned before ya, Teh. Karena kan kalau kitanya murung misalkan kayak nah orang teh kieu wae, orang geulis teh nya, orang ngomongna ngeunaheun teh nya. Kalau misalkan cuma mikirin kitanya kekurangannya doang, itu tuh bakal auranya tuh kelihatannya ya muram aja gitu. Jadi kalau misalkan kitanya banyak ketawa, banyak senyum, kita coba menjadi pendengar yang baik. Misalkan orang nyaranin jangan pakai baju itu dong kalau nanti tampil, misalkan kayak gitu. Kamu tuh cocoknya pakai baju kayak gini tahu, atau kamu tuh gini ngomongnya. Nah, kita dengerin aja selama itu bisa jadi hal yang lebih baik untuk kita. Nggak apa-apa mereka mau ngomentarin apa juga. Yang penting ketika kita mau percaya diri, percayain dulu diri sendirinya. Jangan minta orang lain dulu untuk percaya sama kita kalau kitanya belum percaya sama diri sendiri. Misalkan kayak gini. Misalkan waktu itu aku waktu ikutan Duta Pendidikan Jawa Barat yang tahun kemarin 2021, aku tuh masih ada nggak percaya diri karena kata orang-orang aku tuh gendut kayak gitu. Terus aku mikir kayak ya udah, terus
selagi masih enak dilihat dan masih cukup dan masih layak tampil, masih bisa jadi menampilkan yang terbaik, bisa menginspirasi orang, ya udah. Kenapa aku harus terus mikirin satu kekurangan itu terus nutupin 1000 kelebihan aku kayak gitu. Nanti tuh kelihatan tahu teh kalau misalkan kitanya nggak pede, itu tuh bakal kelihatan orang tuh jutek sih eta kunaon, padahal kita tuh nggak tidak bermaksud untuk jutek ke orang itu, tapi malah kitanya mikirin diri sendiri, tapi orang mikirnya kunaon sih eta teh menit teu mood gitu ningali orang. Nanti kalau kayak gitu gimana? Jadi udah banyakin senyum, pede aja sama apa yang mau kita bawain. Ya aku bilang tadi selagi itu halnya positif gitu sih kalau dari aku. Kalau ada yang mau ditanyain lagi juga boleh. Terima kasih. Thank you very much, Miss Alma. That's enough. Thank Yes, you. with my pleasure. Anytime. Oke, thank you Teh Suci Princesa. Sudah cukup? Sudah puas dengan jawabannya? Yes, it's enough. Thank you very much. Oke, thank you. Oke, selanjutnya kita ke putra Kang Usu Sunardi. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan dulu, nama saya di sini Usu Sunardi. Di sini saya dari Kabupaten Garut. Izin bertanya Teh Salma terkait ketika kita sudah merencanakan advokasi, tentunya kita udah punya planning. Tetapi ketika di lapangan mungkin ada kendala yang tidak diinginkan oleh kita. Nah, pertanyaannya, ketika Teteh sudah merencanakan dan ketika sudah melaksanakannya, apakah ada kendala dan bagaimana cara penyelesaian dari Teh Salma sendiri? Terima kasih. Akang maaf, tadi terakhir suaranya kepotong-potong. Penyelesaian ketika ada problem di advokasi gitu. Iya, Teh. Oh ya, jadi kalau misalkan kan kemarin aku sebenarnya ada beberapa advokasi yang aku jalanin. Itu sih yang tadi evaluasi itu. Nah, aku tuh memperbaikinya dengan cara komunikasi aku. Misalkan aku tanya, kan problem yang aku alami ya kemarin kayak yang anak kecil itu ternyata mereka nangis, mereka takut kalau ditanya. Bahkan aku tuh cuma nanya, namanya siapa? Kayak gitu. Mereka tuh langsung nangis. Gak mau, katanya gitu. Oh, berarti berikutnya, pas pertemuan berikutnya, nggak aku langsung tanya nama, mau siapapun dalam kelompok itu, nggak aku tanya, tapi aku mengevaluasinya dengan, oh iya ngobrol dulu, oh main dulu, nunjukin sesuatu dulu, tebak-tebakan dulu, kayak ice breaking yang harusnya aku taruh di tengah-tengah eventnya, malah aku kasih di awal biar merekanya cair duluan gitu sih sebenarnya. Sebenarnya memang ice breaking juga nggak terpatok untuk harus ditaruh ketika kita jenuh dalam pematerian, tapi bisa jadi bisa jadi kayak awal untuk biar kitanya nggak kaku. Nah, dari situ ternyata mereka kalau udah ngerasa deket, ngerasa kita sebaya dengan dia, ngerasa kita temennya, ternyata dia ditanya apapun dia nggak nangis lagi gitu. Gitu sih Kang kalau dari aku. Baik Teh. Sebelumnya Teh, apakah boleh nanya lagi? Boleh, Akang boleh, silakan. Izin bertanya lagi Teh terkait tentang kan ada kasus tentang seorang guru santri yang menjinahi santrinya 21 sampai melahirkan 9 anak. Nah, ketika itu ketika itu mindset masyarakat itu berubah ketika bahwasanya jangan dimasukin pesantren, toh ada contohnya. Nah, kita sebagai duta pendidikan nih Teh, bagaimana sih cara mengubah lagi mindset masyarakat agar bahwa itu emang salah, tetapi enggak semuanya itu dilakukan di setiap pesantren seperti itu. Oke, coba deh. Aku mau nanya sama Akang. Mindset dari Akang sendiri ketika mendengar itu kayak gimana? Gimana sih perspektif yang muncul ketika Akang tahu ada kasus kayak gitu? Itu manusia-manusia yang mungkin saya berpikir bahwasanya guru yang tidak bermoral, bahkan
dari Menteri Menteri Perempuan itu juga tidak sampai menghukum beliau, cuman sampai beliau itu cuman dihukum penjara seumur hidup tanpa ada kebiri dan segala macamnya sih Teh. Jadi mindset saya, guru itu kenapa sih masih hidup orang seperti seperti itu sih Teh. Oke. Aku kemarin sempat ada yang nge-DM aku tentang kayak gitu. Teh, kan Telma teh duta pendidikan, kumaha tuh itu katanya. Jadi orang-orang takut juga ke pesantren, sama kayak Akang nanyanya kayak gitu. Nah, kenapa sih aku tuh sebenarnya dari kemarin pengen kayak ngelempar opini gitu di media, di Instagram aku, di sosmed aku, gimana sih pandangan mereka. Nah, dari situ barulah aku ingin menyuarakan pandangan aku yang aku mikir bahwa aku bukan untuk menghukum orang itu karena itu bukan ranah aku, bukan hal yang bisa aku langsung kuasain. Ya udah, benar kata Akang, memang kita harus memikirkan mindset orang-orang juga tentang itu. Nah, sekarang kan kita punya banyak platform nih kayak Instagram, apalagi sekarang kita udah jadi duta pendidikan nih. Udah aja kita bikin, karena kita lagi pandemi juga ya kan, nggak mungkin kita kampanye-kampanye bawa kertas atau door to door kayak gitu kan. Udah aja kita kayak di Instagram misalkan atau di Twitter, pokoknya kita membuat suatu kalimat atau buat pernyataan yang menunjukkan bahwa memang nggak semua pesantren itu kayak gitu. Dan masih banyak juga orang-orang baik di pesantren itu, masih banyak juga sekolah-sekolah yang baik yang nggak akan menjerumuskan si murid-muridnya, nggak akan mengotori, nggak akan nyakiti, dan memang kita tahu itu faktanya kita semua. Cuman mungkin kemarin masih masih hangat-hangatnya si kasus itu, jadi orang langsung asal bunyi aja kayak, oh nggak salah tanggung di pesantren kendui gitu kan. Bisa aja itu hanya perspektif sementara dari mereka. Cuman, nah nanti setelah kasus itu agak mereda, kita lihat nih fenomenanya kayak gimana, kasus itu mempengaruhinya sampai mana sih, barulah kita bisa melakukan tindakan untuk hal yang berkaitan dengan mindset orang-orang kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Teh Salma atas jawabannya. Oke, terima kasih. Boleh Kang izin Usus berpendapat Sunardi atas pertanyaan. hal yang itu. Bagaimana Kang? Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya dari coba Teh Denisa Rahma Fatim. Boleh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Denisa Rahmati dari Kabupaten Garut. Sebenarnya pertanyaan saya dari tadi tuh hampir mirip dengan Kang Usu ya yang barusan. Jadi ketika Teh Alma memiliki sebuah advokasi dan ketika di lapangan advokasi tersebut tidak sesuai ekspektasi gitu, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dilakukan Teh Alma gitu, adakah advokasi yang misalkan tidak semua advokasi yang Teh Alma rencanakan itu ada beberapa hal yang tidak terlaksanakan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih. Terima kasih Teh Denisa pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang aku rasain ketika aku menjalankan advokasi kemarin itu bukan targetnya yang tidak tercapai, tapi responnya yang tidak sesuai dengan bayangan aku. Karena aku berekspektasinya, oh ya udah mereka bakal jadi good listener aja, bakal oh ya hayo-hayo aja, bakal seru-seru aja, dan aku nggak ngebayang. Ini memorable banget sih menurut aku karena aku kaget bikin anak kecil nangis gitu. Dan aku sempet bingung harus kayak gimana, kayak aduh ini bukan sama aku, nggak enak sama pengelola pantinya juga gitu, aku nggak maksud bikin anak kecilnya nangis, padahal aku dananya sepelan mungkin gitu, dan itu sih responnya yang bikin aku kaget. Nah itu yang aku bilang tadi, aku melakukan pendekatannya dengan metode yang berbeda, dan alhamdulillah walaupun targetnya memang belum
tercapai mungkin ya, bisa dibilang, karena memang aku targetnya tidak menargetkan mereka harus sukses karena advokasi aku, enggak, tapi karena adanya aku dan teman-teman aku yang datang ke panti itu setiap minggu, tapi mereka tuh jadi semangat gitu loh. Setidaknya mereka punya alasan untuk meningkatkan engage merekanya juga gitu. Jadi ya untuk problemnya kita terus evaluasi, kita terus ngobrol sama mereka. Mereka tuh senangnya kita kalau berkunjung itu main apa. Kita tanya juga mereka tuh senangnya pengennya diajak jalan-jalan kemana kalau kita berkunjung. Lebih ke kayak gitu sih kalau dari aku solusinya. Jadi nggak apa-apa dari grup aku yang ngikutin mereka, yang penting mereka nyaman dulu, baru deh kita ngasih semangat dan extra push untuk mereka, biar mereka bisa lebih semangat tentang passion mereka. Gitu sih kalau dari aku. Terima kasih. Baik, Teh Alma, terima kasih. Jadi yang saya tangkap tuh, jadi kita lebih memahami keinginan sasaran dari advokasi yang kita inginkan, gitu ya? Iya, karena menurut aku fenomena yang kita lihat ketika kita menganalisis suatu masalah dan sehingga kita bisa merencanakan atau menciptakan sebuah advokasi, fenomena itu kan harus kita lihat lebih dalam ya, kita kupas lagi itu sebenarnya terjadinya kenapa dan gimana. Mungkin yang kita lihat dan kita anggap sebagai gejala atau fenomena itu belum tentu apa yang kita lihat, dan bisa jadi itu cuma asumsi kitanya doang gitu. Jadi ketika kita memastikan ke sana, oh kita tahu ternyata ada banyak hal yang kita baru tahu ketika kita terjun ke situ dan memastikan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Alma. Sama-sama. Baik, terima kasih Teh Denisa Rahmawati yang telah memberikan pertanyaan kepada Teh Alma. Itu merupakan pertanyaan terakhir ya Teh di sesi pertama pada pemateri pertama kali ini. Oke, Teh Alma, ada closing statement nih dari Teh Alma sebelum kita tutup sesi pertama ini. Oke, aku pengen pesen aja sama Kang Tete yang sudah berhasil lolos menjadi finalis Putra Putri Pendidikan Jawa Barat 2022. Mau ngucapin selamat lagi dan alhamdulillah punya kesempatan di sini gitu, karena gak semua orang punya kesempatan di sini, dan aku pesennya nanti ketika kompetisi tetap sadar kompetisi, lakuin yang terbaik karena cuman once a life gitu ada di sini gitu kan. Jadi tunjukin yang terbaik aja, tapi jangan sampai kita bahagia tapi nyakitin orang lain. Terus ada satu pesan aku, kayak lakuin aja hal-hal kecil, kebaikan hal kecil, apapun, karena kan kita nggak tahu kebaikan mana yang bisa jadi ladang pahala untuk kitanya. Gitu sih kalau dari aku. Jadi semangat, sehat selalu, mudah-mudahan lancar, sukses semuanya. Nanti apapun gelarnya, apapun yang didapetin, itulah yang Akang Teteh punya, rezekinya, semuanya itu adalah yang terbaik buat semuanya. Terima kasih. Baik, Teh Alma, terima kasih closing statement-nya. Sebuah misi yang direncanakan dan dijalankan oleh kita secara individu atau kelompok dalam bidang pendidikan merupakan sebuah advokasi pendidikan, yang dimana advokasi ini harus selalu dianalisis terlebih dahulu kenapa kita melihat advokasi tersebut sebelum kita merencanakan dan melaksanakan advokasi tersebut. Yang dimana advokasi ini harus kita jalankan secara tulus dan ikhlas, serta bisa memberikan hal positif dari advokasi yang telah kita buat. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Alma yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman Akang Teteh yang telah memperhatikan materi dengan tertib dan sangat antusias, dengan dibarengi semangat yang sangat luar biasa juga. Untuk itu, marilah kita bertepuk tangan yang sangat meriah untuk kita semua. Pokoknya semua harus dihidupkan ya mic-nya, kita tepuk tangan yang sangat meriah. Pokoknya semua harus mic. Terima kasih. Oh iya Kang Amri, tentang voucher yang 4.000-an untuk 2 orang itu, nanti Kang Amri japri aja orangnya, nanti orangnya japri aja ke aku. Gitu. Baik Teh. Terima kasih. Oke. Untuk voucher
door prize dari Teh Alma nanti akan saya japri dari ke-40 peserta yang hadir pada karantina online sesi pertama dan hari pertama ini. Jadi siap-siap menerima direct message dari saya ya. Dan Anda akan mendapatkan 4.000 won dari Teh Alma Shipa. Oke, sebelum kita tutup lagi kepada Kang Syahril, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Kita foto bersama. Tim Kang Raju boleh. Oke, siap. Aku bantu buat screenshot ya teman-teman semua. But first of all, satu. Oke. Oke. Sudah? Sudah, Kang Amri. Oke, slide 2 sudah, Kang? Belum, Kang. Sebentar. Saya copy paste dulu ya. Karena ini harus manual di copy paste gitu. Oke, siap. Oke, Kang Teteh tetap semangat. Pokoknya senyum aja ya. Dan episodenya. 1, 2, 3. Oke, udah Kang Amri, silakan take over lagi. Oke, terima kasih Kang Raju. Oke, terima kasih juga kepada Teh Alma dan teman-teman semuanya. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan. Bila mana ada salah-salah kata dan salah penyebutan nama juga buat Kang Teteh ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kang Syahril. Halo Kang Syahril. Oke, baik Kang Amri. Terima kasih Kang Amri, Teh Alma yang telah memimpin dan memberikan materi mengenai advokasi putra-putri pendidikan Jawa Barat. Luar biasa sekali ya yang barusan dibahas diskusi antara Teh Alma dan para peserta yang luar biasa antusias, bahkan ada yang nggak kebagian ya, nggak kebagian untuk bertanya. Tidak apa-apa ya, kalau misalnya dari Akang Teteh yang tidak kebagian, nanti bisa langsung aja barangkali ya ke Teh Alma atau ke pemateri-pemateri lainnya ya. Dan saya harap pun kepada teman-teman Akang Teteh yang barusan bertanya, jangan merasa puas atas jawaban dari para narasumber. Semoga itu menjadi pembuka ya, pembuka diskusi pada hari ini ya. Oke, terima kasih Kang Amri, Teh Alma. Dan selanjutnya teman-teman, alhamdulillah pematerian yang pertama itu sudah selesai. So, relax, tarik nafas kembali. Karena barusan saya lihat ada yang tegang sekali, ada yang So, untuk karantina ini kita penilaian emang dari berbagai aspek, tapi tadi kata Teh Alma juga betul, kita relax aja dari setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui bersama. So, sekarang saya ada ini nih, ada tebak-tebakan ya untuk merefresh kembali otak kita ya. Barangkali ini menjadi penyemangat atau supaya tidak ngantuk ya, untuk yang ngantuk. So, Kang Raju boleh bisa dibantu? Oke, Kang Syahril. Boleh dijelaskan dulu mungkin Kang mekanismenya biar aku download dulu filenya. Ini belum di-download ya, Kang? Oke. Baik, siap. Untuk mekanismenya ya teman-teman tinggal jawab aja karena nanti ada beberapa gambar dari yang akan ditampilkan. Teman-teman jawab ini siapa. Jadi permainannya yaitu tebak aku siapa. Barangkali teman-teman udah ada yang sering ya. Udah ada yang sering memainkan permainan ini, memainkan teka-teki ini ya. Oke. Tapi sebelum ke sana, Pak, sambil kita nunggu, teman-teman di depan Akang Teteh ada kertas nggak? Kertas kosong. Oke, kalau misalnya ada,
aku mau dong dari teman-teman, kalau misalnya dari Akang Tete mempunyai kertas. Oke, karena sudah ada, berarti yang kertas nanti dulu aja ya. Oke, ini teman-teman sudah ada di layar kita, telah tampak mengenai permainan kita yang akan kita mainkan hari ini. Jadi ini tuh gampang banget, teman-teman tinggal tebak ini adalah siapa. Siap ya? Siap, Kang. Siap, Kang. Nanti langsung aja, bisa langsung aja di on mic ya. Oke, teman-teman, gambar langsung aja ya. Ini adalah seorang, saya kasih clue-nya. Jadi saya hanya memberikan clue-nya. Seperti biasa ya. Ini adalah seorang bintang film. Dan beliau adalah pemain teater juga. Kira-kira siapa? Ayo, langsung jawab. Apa tadi? Ya. Izin jawab, Kang. Iya, boleh. Happy Salma bukan ya? Iya, betul. Ini adalah Happy Salma. So, gambar yang pertama adalah ceria, happy. Yang kedua adalah salaman, Happy Salma. Betul. Gampang ya? Gampang ya? Iya. Baik. Di on mic aja semuanya nggak apa-apa lah. Kita sekarang udah enjoy, relax aja. Siap ya? Oke, gambar yang kedua. Next. Yaps. Ini adalah seorang presenter. Rina Nose. Udah banget. Rina Nose. Wah, ini gampang. Ada yang mau jawab kenapa Rina Nose? Karena kan ada tarian sama hidung. Tarian, lalu ada hidung di gambar kedua. Ada hidungnya, Kang. Ada hidungnya pesek. Nah. Oke, karena ini adalah tari Madura ya. Jadi orang Madura, Rinari. Ini adalah hidung. Jadi Rina Nose. Betul. So easy ya. Next. Gambar berikutnya. Mulai kita. Wow, udah ada 3 nih. Kira-kira ini apa nih? Ayo. Yuk, teman-teman. Jadi Dulunya dulu. Oh, iya. Aduh, saya lupa. Krunya adalah beliau aktor Indonesia. Itu makanan apa? Peyem ya? Peyem. Ayo guys. Peyem Bandung. So, who is it? Peyem itu di Bandung. Berarti aktor. Ayo. Aktornya orang Bandung mungkin ya. Temen. Aktornya orang Bandung. Ayo, ada siapa ini? Gambar pertama, kemudian gambar kedua, dan gambar ketiga. Tape ya. Lalu? Sulit ini. Lalu Kang. Ayo dong. Yang yang bisa aku kasih hadiah. Kasih peyem, Kang. Kasih peyem. Kang, itu judul lagu bukan? Bukan. Ini adalah orang. Nama orang. Aktor dari Indonesia. Yang suka nonton pasti tahu lah. Bukan Kang, bukan Mas Aris.
Mas Anies. No. Sok yang tahu bukan Kang. gimana? Siapa? Siapa baru? Bukan. Mata Najwa. Reisa Broto Asmoro bukan Kang. Jawa Oke. Taslim bukan ya? Karena nggak ada yang jawab ya, jadi Jawa Taslim. bukan. Aku jawab, oke? Sule. Berarti hangus ya. Iya. Ini adalah Raisa Hetapi. Hah? Gak tahu Kang. Raisa Hetapi. Oh, Raisa Hetapi. Hetapi. Kan ini adalah Dokter Raisa ya. Dokter Raisa. Oh. Ray. Kemudian yang gambar kedua, hai. Hai. Yang ketiga, tape. Boleh. Aduh. Masih mau lanjut ya? Bisa aja Lanjut, Mas. lanjut. Lagi Kang, lanjut Kang, lanjut. Lanjut Oke, Kang. Lanjut. Nah, oke. Ini lebih gampang ya harusnya. Nih, clue-nya adalah seorang komedian. Ajis Gagap. Ajis Gagap. Ya, Iya, Ajis benar. Gagap. Kenapa coba Ajis Gagap? Kenapa coba Ajis Gagap? Ini Gagap. Ini juga ada Ada mulut. Terus punya panas. Terus suaranya jus gitu. Gagapnya jadi gagap gitu. Tuh, jadi ini mulut vokal A. Ini teko karena di rumah saya bunyinya jadi Ajis Gagap. Gagapnya kejepit jadi nggak bisa ngomong. Jadi Ajis Gagap. Oke, next. Nah, terakhir aku kasih voucher. Clue-nya adalah beliau adalah artis FTV. Acha Septriasa. Salah. Ya. FTV. Gita Sinaga. Salah. Aneh banget. Yang bisa jawab beserta alasannya tepat aku kasih. Ayo. Aktor FTV. Acar Dragon Ball kan. Sinaga. Barusan ada yang jawab siapa? Sinaga. Ya. Sinaga Acar. Siapa tuh? Naga Bonar kan? Naga Bonar. Aduh. Siapa barusan? Acha Sinaga bukan Acar Sinaga, Kang. Iya, siapa yang jawab? Aku juga jawab. Oh, Naila tadi. Sama Naila. siapa tadi? Yang awal. Denisa. Siapa? Denisa. Siapa ulangi? Denisa. Kedengeran nggak, Kang? Oh, iya. Denisa. Oke, kenapa coba Teh Denisa? Ya kan itu buah naga. Kan tadi. Terus ada Acar. Kan tadi yang sebelumnya jawab ada sinaganya. Ya udah berarti Acar, Acar Sinaga gitu. Kurang tepat. Coba kita dengar dulu Teh Naila. Silakan Teh Naila. Kenapa coba? Yang pertama itu kan Acar. Jadi di plastik Aca. Terus yang kedua ada jeruk-jeruk itu asam. Jadi aja ngambil. Terus itunya ada buah naga. Yang jeruk gimana? Yang jeruk kan asam. Kurang tepat ya. Aku mau jawab Kang.
Siapa? Aku. Aku banyak nih Maya. aku. Maya maksudnya. Oh iya Maya. Heeh. Silakan Tadi, Teh Maya. ya baik Kang. Tadi kan acar itu kan diplesetin jadi aca. Nah, buah jeruk itu adalah buah sitrus. Terus buah naganya naga. Jadi si naga. Agak kurang tepat. Saya Kang, Imin. Mungkin vitamin C kali. Jadi Iya. si Betul Leo itu. Betul. Ya. Berarti yang Luar yang biasa. yang dapat adalah Teh Denisa ya. Oke, nanti Teh Denisa aku coba hubungi ya. Nanti dapat hadiah dari aku. Congratulations. Lagi Kang. Lagi. Lagi Kang. Lagi Rob. Seru. Seru Kang. Supaya nggak tegang Kang. Sebenarnya mau sih lagi, tapi karena waktu kita Maghrib juga ya, Kang. Ya Kang izin belum jargon Kang dari tadi dari awal. Oh iya benar. Iya benar. Betul banget, Masya Ada Allah. jargon dari awal Kang, mohon izin. Aku lupa barusan gak nyapa dulu Abah sama Ambunya. Nah, Oh, Abah Ambu. Sok atuh, siapa yang mau mimpin berarti Abah sama Ambu ya. oke. Iya, boleh Kang. Oke, silahkan. Halo Kang Syahril tadi hai semuanya, Akang Teteh. Ya. Abah dulu mungkin ya. Boleh. Oke, siap ya Akang Teteh semuanya. Putra Putri Pendidikan Jawa Barat 2022. The Majestic of Agak kurang deh kayaknya. Ya, Kurang. sekali lagi ya Kang ya. Iya, boleh. Ulang. Baik. Untuk Akang Teteh semuanya boleh Semuanya bersiap on ya. mic ya. Boleh, siap Ambu. Oke, siap Ambu. Baik, jangan lupa gerakannya ya. Putra Putri. Baik. Putra Putri Pendidikan Indonesia Jawa Barat 2022. The Majestic of Java. Terima kasih Semangat Kang ya. Teteh. Keren nih. Abah Ambu. Putra Putri Pendidikan Jawa Barat ke tahun 2022 ya. So, Akang Teteh, nanti kita akan bertemu kembali. Nanti kalau misalnya kita ada waktu luang, kita kasih teka-teki lagi ya. Siap? Siap, Akang. Kang. Yang banyak Oh. Kang. Biar gak lemot kitanya. Jangan lupa Ya. hadiahnya juga Kang. Hadiahnya nanti aku buat Teh Denisa itu 50.000 ya, voucher ya. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Bisa boleh calling. Lagi ya ke 40 Teh Denisa. Iya. Kesian dong 900. So, Akang Teteh, luar biasa. Terima kasih untuk pematerian yang pertama. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk Akang Teteh masuk kembali pukul 19.00 ya. Dicatat 19.00 dengan muka yang fresh, semangat baru yang barusan ngantuk nih gara-gara hujan barangkali di rumah Akang Teteh. Betul Terus, Kang. betul ya. Tuh. Bener, Jadi Kang. nanti sambil sholat maghrib bisa cuci muka dulu atau apa dulu. Misalkan ada yang hobi dance dulu atau untuk sekarang kita cukupkan sekian. Nanti kita bertemu kembali jam 19.00. Jangan lupa tetap bahagia, tetap enjoy menjalani karantina, menerima materi-materi dari pemateri yang luar biasa. Ada 2 materi lagi dari Kang Sakti dan Teh Payana. Siap ya? Siap, Kang. Siap, Kang. Oke, kita tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun Akang. Terima kasih Akang. Nuhun Akang. Terima kasih, Kang. Terima kasih Kang. semuanya. Bye-bye.